Pernahkah kamu menolong orang asing tanpa mengharap imbalan apapun? Namun bertahun-tahun kemudian, kebaikan itu kembali dalam bentuk yang paling tak terduga. Maya tidak pernah menyangka, pria lusuh yang ia beri napas buatan di pinggir jalan 10 tahun lalu, kini berdiri di hadapannya sebagai pemilik perusahaan tempat ia melamar kerja. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa tentang takdir, ketulusan, dan cinta yang tumbuh dari benih kebaikan di masa lalu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, langit Jakarta seolah tumpah. Hujan turun dengan intensitas yang sangat tinggi, membutakan pandangan para pengendara dan mengubah jalanan menjadi sungai kecil yang licin. Maya, seorang mahasiswi keperawatan tingkat akhir, baru saja menyelesaikan giliran kerja paruh waktunya di sebuah kafe. Dengan payung yang hampir patah diterjang angin kencang, ia melangkah terburu-buru menuju halte bus, berharap tidak melewatkan armada terakhir. Namun, di sebuah tikungan tajam yang minim penerangan, langkah Maya terhenti. Ia mendengar suara hantaman logam yang sangat keras, diikuti oleh suara decitan ban yang memilukan. Detak jantungnya meningkat. Di balik kabut hujan, ia melihat sebuah mobil sedan hitam mewah telah menabrak pembatas jalan beton hingga bagian depannya ringsek tak berbentuk. Kepulan asap putih keluar dari balik kap mesin, bercampur dengan uap air hujan yang dingin. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, Maya berlari mendekati rongsokan mobil tersebut. "Halo, apa ada orang di dalam?" teriaknya. Namun suaranya tenggelam oleh deru badai. Di dalam mobil, ia melihat seorang pria terkulai lemas di kursi pengemudi. Wajahnya bersimbah darah yang mengalir dari pelipis, kontras dengan kulitnya yang pucat pasi. Pintu mobil macet akibat benturan. Namun dengan sisa tenaga dan adrenalin yang memuncak, Maya menarik gagang pintu sekuat tenaga hingga terbuka dengan suara derit yang memilukan. Pria itu tidak sadarkan diri. Napasnya pendek-pendek dan tidak teratur. Sebagai calon perawat, insting Maya segera mengambil alih. Ia tahu setiap detik sangatlah berharga. Dengan tangan gemetar namun gerakan yang pasti, ia memeriksa denyut nadi di leher pria itu. Lemah, namun masih ada. "Tolong bertahanlah, Pak. Anda harus kuat," seru Maya sambil mencoba menarik tubuh pria itu keluar dari mobil, khawatir jika mesin yang berasap itu tiba-tiba meledak. Dengan susah payah, ia membaringkan tubuh pria asing itu di aspal yang dingin, sedikit terlindungi di bawah emperan toko yang sudah tutup. Kondisi pria itu memburuk. Ia berhenti bernafas. Tanpa ragu, di tengah guyuran air yang membasahi sekujur tubuh mereka, Maya memulai resusitasi jantung paru. Ia menekan dada pria itu dengan ritme yang stabil, lalu memberikan napas buatan. 1, 2, 3, ayolah, bernapaslah, isaknya. Ia tidak peduli bahwa ia tidak mengenal pria ini. Baginya, saat ini hanya ada satu misi, jangan biarkan nyawa ini hilang. Setelah beberapa siklus yang melelahkan, pria itu tiba-tiba tersedak dan terbatuk, menghirup oksigen dengan rakusnya meskipun matanya masih terpejam erat. Maya menghela napas lega. Air matanya luruh menyatu dengan air hujan yang dingin. Ia segera merobek kain dari syal putih kesayangannya, sebuah kenang-kenangan dengan inisial M yang dibordir rapi untuk membebat luka besar di kepala pria itu guna menghentikan pendarahan. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirine ambulans yang ia telepon beberapa menit lalu. Maya melirik jam tangannya dengan panik. Ia teringat bahwa besok pagi adalah ujian sertifikasi keperawatan paling krusial dalam hidupnya, dan ia harus menempuh jalan jauh untuk sampai ke asrama tepat waktu. Jika ia tertinggal bus terakhir dan terjebak di sini untuk memberikan keterangan pada polisi, masa depannya bisa hancur.
Melihat lampu biru ambulans mulai mendekat, Maya menggenggam tangan pria itu sebentar. "Bantuan sudah datang. Kamu akan selamat," bisiknya lirih. Sebelum petugas medis turun dari mobil, Maya bangkit dan berlari menembus kegelapan malam, meninggalkan pria asing itu dengan sapu tangan putih yang kini bernoda merah di kepalanya. Ia pergi tanpa meninggalkan nama, tanpa meninggalkan jejak, membawa pergi rahasia bahwa malam itu, ia baru saja menyelamatkan nyawa seseorang yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Adrian terbangun di sebuah ruangan serba putih yang dipenuhi aroma disinfektan yang menyengat. Hal pertama yang ia rasakan adalah denyut nyeri yang hebat di kepalanya, seolah ribuan jarum sedang menusuk tengkoraknya. Namun, di balik rasa sakit itu, ada satu memori yang melekat erat di benaknya. Sensasi tangan yang hangat menggenggam jemarinya yang dingin dan suara lembut yang membisikkan doa di tengah deru hujan. Saat ia mencoba menyentuh luka di kepalanya, jemarinya menyentuh selembar kain halus yang sudah mengering. Itu bukan perban rumah sakit. Itu adalah robekan syal putih dengan bordiran inisial M yang kecil namun rapi di sudutnya. Kain itu berbau harum sabun mandi murah yang menenangkan, kontras dengan bau darah yang amis. "Siapa yang membawaku ke sini?" tanya Adrian dengan suara parau saat asisten pribadinya masuk ke dalam kamar perawatan. "Tim medis menemukannya di lokasi kecelakaan, Tuan. Mereka bilang ada seorang wanita yang memberikan pertolongan pertama sebelum mereka sampai. Jika bukan karena tindakan cepatnya, dokter bilang Anda mungkin tidak akan selamat karena pendarahan hebat dan henti napas," jawab asistennya dengan raut wajah penuh penyesalan karena terlambat datang. Sejak hari itu, obsesi Adrian dimulai. Baginya, wanita berinisial M itu bukan sekadar orang asing. Dia adalah malaikat yang memberinya kesempatan hidup kedua. Adrian yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha dingin dan hanya peduli pada angka pertumbuhan saham, tiba-tiba berubah. Ia menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk mengerahkan detektif swasta mencari keberadaan wanita tersebut. Ia memeriksa setiap rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Namun hujan badai malam itu membuat kualitas gambar menjadi buram dan gelap. Yang bisa ia lihat hanyalah siluet seorang wanita yang berlari menjauh tepat saat ambulans datang. Ia mendatangi kampus-kampus keperawatan di kota itu, mencari mahasiswi yang hilang atau pindah setelah malam kecelakaan. Namun, nasib seolah sedang bermain petak umpet dengannya. Maya di sisi lain telah mengubur dalam-dalam kejadian malam itu. Ibunya jatuh sakit parah hanya beberapa hari setelah ujian sertifikasinya, memaksa Maya untuk menjual segala yang ia miliki dan pindah ke desa terpencil untuk merawat sang ibu hingga napas terakhirnya. Ia mengganti nomor telepon, memutus kontak dengan teman-teman kampusnya, dan fokus menjalani hidup sebagai perawat di puskesmas kecil. Baginya, menyelamatkan pria itu adalah bagian dari sumpah profesinya, bukan sesuatu yang harus dipagih imbalannya. Tahun-tahun berlalu dan Adrian tumbuh menjadi sosok yang jauh lebih perkasa. Ia mengambil alih posisi CEO di perusahaan teknologi raksasa milik keluarganya. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan itu melesat menjadi nomor 1 di negeri ini. Kekayaannya melimpah, namun ada ruang kosong di hatinya yang tidak bisa diisi oleh kemewahan apapun. Setiap malam sebelum tidur, ia akan menatap bingkai kaca kecil di atas meja kerjanya. Di dalamnya tersimpan robekan syal putih berinisial M yang kini sudah bersih dari noda darah, namun tetap menunjukkan bekas luka masa lalu. Sapu tangan itu menjadi pengingat baginya untuk selalu rendah hati dan berbuat baik, sebuah prinsip yang ia pelajari dari seseorang yang bahkan tidak ia ketahui wajahnya. "Dimanapun kamu berada, M, aku akan menemukanmu, bukan hanya untuk berterima kasih, tapi untuk membuktikan bahwa nyawa yang kau selamatkan ini tidak sia-sia," gumam Adrian di tengah kesendirian kantornya yang mewah di lantai 50. Adrian tidak menyadari bahwa di luar sana, takdir sedang menyusun skenario yang jauh lebih rumit. Maya, yang kini telah kembali ke ibu kota setelah kepergian ibunya, sedang menyusun berkas lamaran kerja. Ia membutuhkan pekerjaan baru untuk memulai hidup dari nol, tanpa mengetahui bahwa perusahaan yang ia tuju adalah kerajaan bisnis milik pria yang pernah ia beri napas buatan di tengah badai 10 tahun silam. 10 tahun telah berlalu, dan gedung pencakar langit Arya Group berdiri kokoh sebagai simbol kekuasaan ekonomi di pusat kota.
Di lobi gedung yang megah dengan lantai marmer yang mengkilap, Maya berdiri dengan gugup. Ia merapikan blazer hitamnya yang sudah agak lama, namun tetap terlihat rapi. Di tangannya terselip sebuah map kulit berisi riwayat hidup dan sertifikat keperawatan serta manajemen kesehatan yang ia raih dengan susah payah selama bertahun-tahun. Maya tidak pernah menyangka akan menginjakkan kaki di gedung ini. Setelah ibunya wafat, ia memutuskan untuk kembali ke kota dan mencoba peruntungan di bidang manajemen rumah sakit atau operasional medis. Posisi manajer operasional kesejahteraan karyawan di perusahaan ini adalah peluang emas yang tidak boleh ia lewatkan. Ibu Maya, silakan masuk. CEO sudah menunggu untuk sesi wawancara akhir. Suara sekretaris yang ramah membuyarkan lamunan Maya. Langkah kaki Maya terasa berat saat melewati pintu jati besar menuju ruang kerja CEO. Ruangan itu luas, dengan jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota dari ketinggian lantai 50. Di balik meja kerja yang maskulin dan elegan, seorang pria sedang memunggungi pintu, menatap ke arah luar jendela. Bahunya lebar, terbalut setelan jas mahal yang pas di badan. "Silakan duduk." Suara pria itu berat dan berwibawa. Suara itu bergetar di telinga Maya, memicu sebuah ingatan samar yang terkubur jauh di lubuk hatinya. Saat pria itu memutar kursinya, waktu seolah berhenti berputar bagi Maya. Wajah itu, meskipun kini terlihat jauh lebih dewasa, lebih tegas dan tanpa luka goresan, Maya tidak akan pernah melupakan struktur rahang dan tatapan mata yang dalam itu. Pria di depannya adalah pria yang sama yang 10 tahun lalu tergeletak bersimbah darah di bawah guyuran hujan. Adrian menatap pelamar di depannya dengan tatapan tajam seorang pebisnis. Ia membuka map berkas milik Maya tanpa minat berlebih, hingga matanya terpaku pada sebuah nama, Maya dan Warta. Tangannya mendadak kaku. Ia mengangkat kepalanya, menatap Maya lebih intens. Ada sesuatu pada mata wanita ini. Ketulusan yang langka, ketenangan yang entah bagaimana terasa sangat akrab. Ingatannya kembali ke malam badai itu. Meskipun ia tidak melihat wajah penyelamatnya dengan jelas karena pandangan yang kabur, namun aura yang dipancarkan wanita di depannya ini membangkitkan detak jantung yang sama yang ia rasakan 10 tahun lalu. Maya. Adrian mengeja nama itu dengan nada yang sulit diartikan. Maya berusaha tetap profesional, meski tangannya di bawah meja saling meremas dengan gemetar. "Benar, Pak. Saya Maya. Saya memiliki pengalaman 10 tahun di bidang medis dan manajemen operasional." Adrian tidak mendengarkan presentasi itu. Fokusnya teralih pada sebuah objek di sudut mejanya. Sebuah bingkai kaca kecil yang melindungi potongan kain syal putih berinisial M. Ia kembali menatap Maya, lalu beralih ke inisial tersebut. Keajaiban macam apa ini? Apakah benar wanita ini adalah M yang selama ini ia cari? "Kenapa Anda memilih bekerja di sini?" tanya Adrian tiba-tiba, memotong penjelasan teknis Maya. Maya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur. "Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, baik dalam kesehatan maupun karir. Saya ingin memastikan setiap orang di perusahaan ini memiliki dukungan medis yang saya harapkan bisa didapat oleh semua orang di luar sana." Jawaban itu menghantam Adrian tepat di jantungnya. Kalimat tentang kesempatan kedua adalah prinsip yang ia pegang teguh sejak ia selamat dari maut. Adrian bangkit dari kursinya, berjalan perlahan mengitari meja hingga berdiri tepat di depan Maya. Atmosfer di ruangan itu menjadi sangat pekat. Maya bisa mencium aroma parfum kayu cendana yang mahal dari tubuh Adrian, aroma yang jauh berbeda dengan bau hujan dan darah 10 tahun lalu. Adrian mencondongkan tubuhnya sedikit, menatap lurus ke dalam mata Maya yang bergetar. "Nama Anda berawal dari huruf M," ucap Adrian lirih, hampir seperti bisikan. Maya terpaku. Ia menyadari bahwa pria ini mungkin mengingatnya, atau setidaknya mencari seseorang yang mirip dengannya. Ketegangan itu pecah saat telepon di meja Adrian berdering, namun benih-benih pengenalan telah tertanam. Pertemuan ini bukan sekedar wawancara kerja, ini adalah awal dari terbukanya kotak Pandora masa lalu yang telah lama terkunci. Minggu-minggu awal Maya bekerja di Arya Group terasa seperti berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis. Meski ia diterima bekerja, hubungan antara dirinya dan Adrian terjebak dalam dinamika yang aneh.
Sebagai CEO, Adrian adalah sosok yang perfeksionis dan dingin. Namun terhadap Maya, ia menunjukkan perhatian yang samar sekaligus menyelidiki. Ia seringkali memanggil Maya ke ruangannya hanya untuk menanyakan hal-hal kecil. Namun matanya tak pernah lepas dari gerakan tangan Maya, seolah sedang mencari konfirmasi atas sebuah teori di kepalanya. Suatu sore saat kantor sudah mulai sepi, Adrian mengundang Maya untuk meninjau laporan kesehatan tahunan karyawan dalam suasana yang lebih santai di ruang pribadinya. Di sudut ruangan itu, sebuah lampu temaram menyinari meja kecil tempat bingkai kaca berisi kain syal putih itu berada. "Maya, apakah kamu percaya pada utang budi?" tanya Adrian tiba-tiba, sambil menuangkan air ke gelas, tanpa menoleh padanya. Maya tertegun, tangannya yang memegang dokumen sedikit bergetar. "Saya rasa setiap kebaikan harus dilakukan tanpa mengharap kembali, Pak. Jadi konsep utang budi mungkin terasa berat bagi pelakunya." Adrian berbalik, menatapnya tajam. Tapi bagi orang yang diselamatkan, itu adalah beban yang membakar jiwa selama 10 tahun. Mengetahui bahwa seseorang memberikan napasnya untukmu, lalu menghilang begitu saja tanpa membiarkanmu mengucap terima kasih. Adrian kemudian berjalan mendekati meja kecil itu dan mengambil bingkai kacanya. Ia membukanya, mengeluarkan potongan kain putih yang sudah mulai menguning dimakan usia, namun tetap terjaga kebersihannya. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Maya. Potongan syal ini memiliki inisial M. Saya menemukannya melilit luka di kepala saya saat kecelakaan hebat 10 tahun yang lalu. Malam itu hujan sangat deras, persis seperti cuaca sore ini, ujar Adrian dengan suara yang merendah, penuh emosi. Maya menahan napas. Ia melihat kain itu. Itu benar-benar miliknya. Kenangan tentang aspal dingin, darah yang merembes di tangannya dan suara sirine ambulans menyerbu pikirannya seperti air bah. Ia ingin berbohong, ingin tetap profesional. Namun kejujuran di mata Adrian meruntuhkan pertahanannya. Syal itu tadinya memiliki bordiran bunga kecil di samping huruf M itu, bukan? Bisik Maya tanpa sadar. Mendengar itu, Adrian merasa dunianya seolah berhenti berputar. Hanya pemilik syal itulah yang tahu tentang bordiran bunga kecil yang telah hilang karena kainnya robek saat digunakan untuk membebat luka. Adrian mengambil sebuah kotak kecil dari laci mejanya. Di dalamnya, terdapat sisa potongan kecil kain yang ia temukan di lokasi kejadian beberapa hari setelah kecelakaan. Potongan itu menunjukkan sisa kelopak bunga yang dimaksud Maya. "Jadi, itu benar kamu." Suara Adrian bergetar, bukan lagi suara seorang CEO yang angkuh, melainkan seorang pria yang akhirnya menemukan rumahnya. 10 tahun, Maya. Aku mencarimu ke setiap sudut kota, ke setiap rumah sakit, ke setiap daftar mahasiswa. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu tidak membiarkan aku tahu siapa kamu?" Maya menunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Malam itu saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya punya ujian besar, dan setelah itu hidup saya berubah drastis karena ibu saya sakit. Saya tidak pernah menganggap itu sebagai hal yang harus dibalas, Adrian." Mendengar namanya disebut tanpa gelar Pak untuk pertama kalinya dari bibir Maya, Adrian merasakan kehangatan yang luar biasa. Ia melangkah maju, memperkecil jarak di antara mereka. Ia meraih tangan Maya, tangan yang sama 10 tahun lalu memberikan pijatan jantung untuk menyelamatkannya dari kematian. "Kamu mungkin tidak mengharap apapun, tapi bagiku, kamu adalah alasan aku masih bernapas hari ini. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawaku malam itu, Maya, kamu menyelamatkan kemanusiaanku," ucap Adrian lembut. Di bawah pendar lampu ruangan yang hangat, rahasia yang tersimpan selama 1 dekade itu akhirnya pecah. Tidak ada lagi jarak antara atasan dan bawahan, yang tersisa hanyalah 2 jiwa yang akhirnya dipertemukan kembali oleh benang merah takdir yang sempat kusut namun tak pernah putus. Maya menyadari bahwa pria di hadapannya bukan lagi orang asing yang ia selamatkan, melainkan seseorang yang selama ini diam-diam telah terikat kuat dengan jiwanya. Pengakuan di ruang kerja sore itu mengubah segalanya. Namun, cinta bagi Adrian dan Maya tidak tumbuh secara instan layaknya dongeng yang terburu-buru.
Adrian, dengan segala kekuasaan dan kekayaannya, sangat berhati-hati. Ia tidak ingin Maya merasa bahwa perhatiannya hanyalah bentuk pembayaran utang budi. Ia ingin Maya mencintainya sebagai Adrian, pria yang memiliki kekurangan, bukan hanya sebagai CEO yang berterima kasih. Bulan-bulan berikutnya adalah masa di mana benih-benih kekaguman berubah menjadi cinta yang mendalam. Mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah jam kantor. Bukan di restoran mewah berbintang 5, melainkan di tempat-tempat sederhana yang disukai Maya. Mereka makan di pinggir jalan, mengunjungi panti asuhan, dan berbicara tentang mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Bagi Adrian, melihat Maya berinteraksi dengan orang lain adalah pengingat harian mengapa ia jatuh cinta pada wanita ini 10 tahun yang lalu. Ketulusan Maya adalah cahaya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu malam, tepat pada peringatan 10 tahun malam kecelakaan itu, Adrian mengajak Maya pergi ke sebuah tempat. Maya mengira mereka akan makan malam formal, namun Adrian justru membawanya ke sebuah jalanan sepi di pinggiran kota, lokasi yang persis sama di mana kecelakaan tragis itu terjadi. Tempat itu kini sudah berubah. Ada lampu jalan yang terang dan pembatas jalan yang lebih kokoh. Adrian menghentikan mobilnya, lalu mengajak Maya turun. Udara malam itu sejuk, dan gerimis tipis mulai turun, seolah alam ingin membangkitkan memori masa lalu mereka. 10 tahun yang lalu, di titik ini, aku merasa duniaku berakhir, ujar Adrian sambil menatap aspal yang basah. Aku sendirian, kedinginan, dan hampir menyerah. Lalu, kamu datang. Kamu adalah satu-satunya hal yang nyata di tengah kegelapan itu. Adrian memegang kedua tangan Maya, menatap matanya dengan intensitas yang membuat napas Maya tercekat. Selama 10 tahun, aku menyimpan syalmu sebagai jimat keberuntunganku. Tapi sekarang aku sadar, aku tidak butuh kain tua itu lagi. Aku butuh pemiliknya di sampingku selamanya. Adrian perlahan berlutut di atas aspal, mengabaikan celana mahalnya yang mungkin kotor terkena air hujan. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludruk kecil. Di dalamnya, bukan hanya sebuah cincin berlian yang indah, tapi juga terselip bordiran bunga kecil yang ia pesan khusus agar mirip dengan yang ada di syal Maya dulu. Maya dan Warta, dulu kamu memberikan napasmu agar aku tetap bisa hidup. Sekarang aku memberikan seluruh hidupku untukmu. Maukah kamu berjalan di sampingku, bukan sebagai stafku, bukan hanya sebagai penyelamatku, tapi sebagai istriku dan teman hidupku selamanya? Air mata bahagia mengalir di pipi Maya. Keheningan malam itu hanya dipecahkan oleh suara rintik hujan dan detak jantung mereka yang saling bersahutan. Maya mengangguk pelan namun pasti, "Iya Adrian, aku mau." Saat Adrian menyematkan cincin itu di jari Maya, ia berdiri dan memeluknya erat di bawah guyuran gerimis. Di tempat yang dulunya penuh dengan bau darah dan keputusasaan, kini hanya ada aroma cinta dan harapan baru. Takdir telah melakukan tugasnya dengan sempurna. Sebuah tindakan kecil sejuta tahun lalu telah menempuh perjalanan panjang melalui waktu, sakit dan pencarian hanya untuk berakhir pada pelukan hangat ini. Adrian menyadari bahwa kekayaan terbesarnya bukanlah perusahaan yang ia bangun, melainkan wanita yang memegang tangannya saat ini. Cinta mereka bukan dimulai saat Adrian menjadi CEO, tapi dimulai saat seorang gadis asing memutuskan untuk tidak membiarkan seorang pria asing mati sendirian di bawah hujan. Kisah Maya dan Adrian adalah bukti nyata bahwa kebaikan yang kita tabur dengan ikhlas akan selalu menemukan jalan pulangnya. Terkadang, Tuhan menjauhkan kita dari seseorang untuk mematangkan diri kita, agar saat bertemu kembali, kita sudah menjadi versi terbaik untuk satu sama lain. Jangan pernah lelah berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu hidup siapa yang sedang kita selamatkan, atau masa depan siapa yang sedang kita bangun. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk menekan tombol like dan share ke orang-orang tersayangmu. Apa pesan moral yang paling kamu tangkap dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah-kisah penuh inspirasi di video selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik.